Haleluya. Shikarala parala 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 pashirala parala 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 parala. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski badan lampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongmu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongmu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongmu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan bersama kau, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, dengan segenap hati katakan, kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Takkan ku goyah, sebab Tuhan sertaku. Haleluya. Terima kasih, Engkau perlindunganku
Yesus. Mari kita naikkan syukuri hadiratnya buat segala kebaikannya. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau mati bagi kita, domba-dombamu. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang agung. Engkau sekarang hidup untuk kami di surga hari ini dan bekerja atas nama kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala utama kami. Engkau akan datang untuk kami pada Engkau datang ke bumi kedua kalinya untuk menjemput kami agar kami dapat memasuki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus, di saat-saat hari ini kita mengalami di dunia ini yang sedang digoncangkan Tuhan, tetapi kita tidak takut karena Engkau berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena itu Tuhan Yesus, bimbing iman kami agar kami fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, bukan dalam kerajaan yang tergoncangkan. Agar kami nanti akan bersama-sama Engkau menikmati kekekalan, sukacita, dan damai sejahtera, dan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari kita sudah sampai Ibrani pasal ke-13, yaitu Ibrani pasal yang terakhir. Terima kasih Engkau telah membimbing kami selama ini. Bimbinglah kami dalam pelajaran kami yang terakhir ini Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang lain Tuhan Yesus, agar juga biar mulut bibir hamba Engkau gunakan untuk memberitakan firman yang benar, dan berikanlah hamba keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Jauhlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa kemuliaan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya langsung aja. Ini adalah bagian yang terakhir. Yaitu judulnya Orang yang Percaya Harus Hidup oleh Iman, bagian yang ketiga, juga merupakan bagian terakhir dari Ibrani 13, bagian terakhir dari Ibrani, yaitu Ibrani 13, yang merupakan sesuatu yang praktikal. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita hidup dari iman. Jadi sebelumnya, karena pada waktu Ibrani 12 ada pertanyaan bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen, saya akan share 3 slide aja, ya. Saudara, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, sehingga sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu adalah Allah. Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi pertama-pertama itu adalah pengetahuan, saudara, pengertian. Nah, Amsal 2 ayat 4 juga ditulis, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut
akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Yeremia 23:13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi saudara, kadangkala kita orang tidak mengerti bahwa pertama-pertama adalah pengetahuan. Dari pengetahuan itu baru bisa kita timbul kasih. Dan kasih itu akan timbul penderitaan, dan penderitaan akan membawa kita kembali ke firman Tuhan. Ada 3 ayat yang sangat berguna, dan ini nanti akan ditampilkan di Ibrani bagian terakhir, tapi saya bawakan di awal dan terakhir biar connect nanti ya. Jadi Allah itu sekarang bekerja di dalam kita. Kita sebagai orang Kristen itu Allah bekerja dalam kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik, ya. Karena itu kita harus dibentuk dulu. Nah, 3 alat Allah untuk membentuk kita adalah firman Tuhan, doa, dan penderitaan. Ya, pertama pengetahuan yaitu firman Allah. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, ya saudara, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah itu pasti bekerja juga di dalam kita. Biar apa? Kita bisa melakukan pekerjaan baik. Alat kedua Tuhan adalah doa, ya. Karena ada pengetahuan, jadi kalau kita udah mengenal firman Allah, maka kita akan timbul kasih akan Allah. Kasih akan Allah akan diwujudkan dengan doa, pujian, rasa syukur, penyembahan, aduh Tuhan, terima kasih atas yang Engkau berikan kepada kami, ya gitu. Jadi bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari yang pada kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi doa akan bekerja di dalam kita. Pertama, firman Tuhan akan bekerja di dalam kita, ya. Jadi proses sanctification itu adalah proses di mana Allah bekerja di dalam kita. Pertama dengan firman Allah, kedua dengan doa, dan yang ketiga adalah dengan penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab ada roh kemuliaan, roh Allah yang bekerja di dalam kamu. Jadi ada 3 hal yang bekerja di dalam kita adalah firman Allah, Yesus Kristus sendiri, kasih yaitu Allah Bapa sendiri, dan di sini adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, menghibur kita. Jadi proses ini akan diulang terus sampai kita menjadi sama serupa dengan Kristus. Satu lagi saudara, ya. Jadi kalau firman Tuhan itu kita mengenal kebenaran, learn God truth. Setelah itu timbul kasih, mencintai kebenaran, love God truth, dan terakhir adalah live God truth, ada hidup dalam kebenaran. Tapi bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kita? Melalui Roh Kudusnya, baik untuk kehendaknya atau melakukan kesenangannya. Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusannya di salib, kita dibenarkan, tetapi dia bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Nah, di sana dia menjalankan pekerjaan yang belum selesai, yaitu untuk menyempurnakan gerejanya. Kristus memperlengkapi kita untuk perjalanan kita dan pekerjaan kita di bumi ini. Untuk melakukan ini, dia menggunakan 3 alat khusus. Pertama, firman Allah, yang tadi kita udah baca. Kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah penderitaan. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, memahaminya, merenungkannya, dan menaatinya, firman itu bekerja dalam hidup kita untuk membersihkan kita dan memelihara kita. Saat kita berdoa, Allah bekerja di dalam kita untuk melepaskan kuasa saudara. Dan ketika kita menderita, Roh Allah menghibur dan melayani kita. Penderitaan mendorong kita kembali kepada firman dan doa, dan siklus itu diulang. Jadi itu adalah proses sanctification. Ya, sekarang kita baru mulai pendahuluan untuk Ibrani 13. Jadi tetapi di dalam Alkitab tidak ada pemisahan antara doktrin dan kewajiban, wahyu dan tanggung jawab, keduanya selalu pergi bersama. Jadi penekanan di bagian terakhir buku ini adalah bukti hidup oleh iman. Penulis telah menjadikan contoh-contoh besar dalam Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman, contohnya
dan dorongan untuk beriman dalam Ibrani 12. Dan dalam Ibrani 13, ia menyajikan bukti-bukti iman yang harus muncul dalam hidup kita jika kita benar-benar berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Jadi ada 4 bukti seperti ini. Yang pertama, kita akan menikmati kehidupan rohani. Yang kedua, kita akan tunduk kepada kepemimpinan spiritual, yaitu gembala atau gereja. Yang ketiga, kita akan berbagi dalam ibadah rohani. Dan yang keempat, kita akan mengalami Kristus dalam ibadah rohani. Jadi 4 ini adalah bukti bahwa kita benar-benar hidup oleh iman. Kita mulai bagian yang pertama, Ibrani 13 ayat 1 sampai 6. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke, ini bagian pertama, saudara, adalah menikmati kasih persekutuan rohani. Jadi dasar dari persekutuan gereja itu adalah kasih persaudaraan, saudara. Sebagai orang Kristen, orang-orang Ibrani itu tidak diragukan lagi telah ditolak oleh teman dan keluarga mereka. Pada zamannya Ibrani ditulis, banyak orang-orang Kristen itu ditolak oleh teman, ditolak sama keluarga. Keluarga itu akan mengucilkan mereka. Tetapi jenis persekutuan yang paling dalam itu bukan didasarkan pada hubungan keluarga atau ras, tetapi di dalam Kristus. Itu didasarkan pada kehidupan rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Itu lebih erat dibanding hubungan keluarga, saudara. Persekutuan gereja yang didasarkan pada apapun selain kasih kepada Kristus dan satu sama lainnya tidak akan bertahan lama. Jadi contoh yang pertama adalah di mana ada kasih Kristen sejati, di situ juga ada yang namanya hospitality atau keramah tamahan. Jadi praktek keramah tamahan atau hospitality itu adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. Ini adalah pelayanan yang penting di gereja mula-mula karena penganiayaan membuat banyak orang percaya menjauh dari rumah mereka. Rumah mereka itu tidak mau mereka lagi, saudara. Karena takut penindasan. Juga banyak ada pendeta, ada guru, ada penginjil yang ditolak oleh teman dan keluarganya yang membutuhkan tempat tinggal, saudara. Ya, jadi banyak orang Kristen pada saat itu terbuang, miskin, tidak mampu untuk tinggal di penginapan, di hotel, ya, karena gereja itu bertemu di rumah-rumah dan wajar bagi seorang pengunjung untuk tinggal bersama tuan rumahnya. Nah, pendeta seharusnya mempraktekkan hospitality, keramah tamahan, tetapi semua orang kudus harus diberi pelayanan. Jadi Musa menceritakan kisah Abraham yang waktu itu menunjukkan keramah tamahan yang murah hati kepada Yesus Kristus dan 2 malaikatnya. Abraham waktu itu tidak tahu siapa mereka ketika dia menyambut mereka. Baru kemudian dia menemukan identitas tamu-tamunya yang terkenal itu. Anda dan saya mungkin menjamu orang tidak menghibur malaikat dalam arti harafiah, saudara. Walaupun mungkin bisa jadi kita tidak tahu. Tetapi orang asing manapun bisa menjadi pembawa berkat bagi kita. Kata malaikat berarti utusan. Seringkali kalau kita menjamu tamu di rumah kita atau di tempat kita, itu bisa jadi adalah utusan dari berkat Tuhan. Karena itu orang Kristen praktekkanlah yang namanya keramah tamahan. Kita harus menjamu teman-teman kita, apalagi pemimpin kita, apalagi hamba Tuhan. Kita harus jamu itu. Itu adalah praktek kehidupan Kristen yang merupakan bagian kehidupan Kristen pada zaman itu. Nah, kasih juga mengungkapkan dirinya dalam perhatian. Bukan hal yang aneh bagi orang Kristen untuk ditangkap dan dipenjarakan karena iman mereka pada waktu itu. Nah, untuk
mengidentifikasi dengan para tahanan itu mungkin berbahaya. Jadi mungkin kalau kita ada teman yang karena Kristus itu dianiaya, mungkin jadi teman dia kita bisa ikut kena. Tetapi kasih Kristus menuntut pelayanan kepada mereka. Jadi melayani seorang tahanan Kristen dalam nama Kristus adalah melayani Kristus sendiri. Dan yang keempat, kita jangan mencemari tempat tidur. Bagaimana Tuhan menghakimi orang yang sundal dan berzina? Kalau orang sundal itu adalah yang belum married, ya, tapi melakukan hubungan. Kalau berzina itu adalah orang yang sudah married melakukan hubungan. Sorry saudara. Kadang-kadang mereka akan dihakimi di dalam tubuh mereka sendiri, tetapi mereka akan diadili pada penghakiman terakhir. Nah, tetapi saudara, orang percaya yang melakukan dosa-dosa ini biasanya adalah dosa yang dapat diampuni. Tetapi mereka akan kehilangan upah di surga. Daud diampuni, tetapi dia menderita akibat perzinahannya selama bertahun-tahun yang akan datang, dan dia menderita dengan cara yang paling sulit, yaitu melalui anak-anaknya sendiri, saudara. Jadi ini kita harus camkan, ya. Kita sudah mengerti bahwa ini akan diadili. Ini adalah dosa yang dapat diampuni, tetapi kita akan kehilangan upah kita di surga, saudara. Dan kita akan menderita di dunia ini akibat dosa ini. Nah, kelima adalah jika kita mengasihi Tuhan dan sesama sebagaimana mestinya, maka kita akan memiliki hubungan yang benar tentang hal-hal materi, uang, harta. Ya, jadi saat-saat penderitaan yang dapat berupa saat-saat mementingkan sendiri, juga bisa menjadi saat-saat untuk melayani. Jadi saat-saat penderitaan kita dipilih bisa mementingkan diri sendiri atau bisa melayani. Tetapi dengan masalah ekonomi dan pandemi COVID-19 di dunia kita saat ini, orang yang Kristen yang bijak akan segera menemukan diri mereka melakukan tanpa kemewahan. Ya, jadi kita nggak usah lah mewah-mewah, banyak orang susah di luar itu ya. Dan kalau misalnya dulu kita kemewahan itu kita anggap kebutuhan, maka kita lebih baik kita pikir apakah yang benar-benar untuk kebutuhan kita. Sebenarnya kebutuhan terbesar kita adalah firman Tuhan, saudara. Ya, kita bisa switch dari kemewahan yang nggak berguna menjadi kebutuhan yang berguna. Jadi kata ketamakan secara harafiah berarti cinta akan uang, tapi itu bisa diterapkan untuk cinta untuk lebih dari apapun. Ketamakan adalah keinginan untuk lebih. Apakah kita membutuhkannya atau tidak, itu tidak diperhitungkan. Jadi kepuasan itu tidak bisa datang dari hal-hal materi, karena mereka tidak pernah bisa memuaskan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan manusia. Jadi kebutuhan kita paling dalam itu sebenarnya adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan bisa memuaskan manusia. Ini nanti kita akan belajar di kitab Pengkhotbah. Dan jangan khawatir, saudara. Waspadalah terhadap semua jenis keserakahan. Kita serakah itu karena kita khawatir. Hidup seorang tidak tergantung pada banyaknya harta. Ketika kita memiliki Tuhan, kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Jadi istilahnya kalau kita memiliki Kristus, kita sudah memiliki segalanya, saudara. Hal-hal materi kehidupan dapat membusuk atau dicuri, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Carilah sesuatu yang tidak bisa diambil daripadamu. Uang bisa diambil daripadamu. Harta bisa diambil padamu. Tetapi Tuhan Yesus tidak dapat bisa diambil daripadamu. Dia akan tetap bersama kita selama-lamanya. Janji ini diberikan kepada Yosua ketika dia menggantikan Musa, dan itu digenapi bagi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi penegasan iman dalam Ibrani 13 ayat 6 berasal dari Mazmur 118 ayat 6. Ini adalah Mazmur mesianik, Mazmur yang mengacu pada Yesus Kristus dan digenapi dalam Yesus Kristus. Jadi kita dapat mengklaim janji ini untuk diri kita sendiri, yaitu Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi bersandarlah pada Tuhan Yesus. Merupakan sumber kedamaian besar bagi orang Kristen mula-mula untuk mengetahui bahwa mereka aman dari rasa takut manusia. Karena tidak ada orang yang dapat melakukan apapun kepada mereka selain daripada kehendak Tuhan. Manusia mungkin bisa mengambil barang-barang kita, merampas handphone kita, merampas laptop kita, merampas uang kita, tetapi Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Kedua janji ini benar dan masing-masing memiliki penerapannya sendiri. Yang penting adalah bahwa kita mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan, melalui firman Tuhan, dan penolong kita, dan kita tidak menaruh kepercayaan kita pada hal-hal materi. Orang Kristen yang puas adalah orang-orang dengan prioritas.
dan hal-hal materi tidak berada di urutan teratas dalam daftar prioritas mereka. Jadi saya lanjutin lagi 2 ayat, Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada para bangsawan. Itu, saudara. Bagian kedua adalah tentang tunduk pada pemimpin. Itu adalah salah satu bukti iman kita. Ya, saya akan baca, dan ini saya lengkap 17:24 karena ini berbicara tentang pemimpin juga, saudara ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, di sini ada firman Allah. Jadi di sini ditambahkan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Firman Allah tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu, karena firman Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak berubah, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Doktrin kita harus berbasis dari kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti peraturan-aturan makanan macam itu. 17, saudara, saya lompat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Dan yang ke-24, sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Dan di sini, Paulus dan teman-temannya memberi salam juga kepada saudara-saudara yang di Italia. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia, di Roma, saudara. Nah, bagian kedua adalah menyerah kepada kepemimpinan rohani. Yang pertama yang kita lakukan adalah ingatlah akan mereka. Penulis Ibrani memberikan karakter orang-orang yang dia ingin mereka ingat. Mereka adalah orang-orang yang telah menyampaikan firman Allah kepada mereka. Mereka yang bekerja di sini untuk membangun gereja akan begitu dihargai oleh Kristus. Dan mengingat mereka adalah suatu kewajiban bagi orang-orang gereja. Mengingat pemimpinmu adalah suatu kewajiban, saudara. Itu bukti iman, saudara. Firman Tuhan di tempat ini adalah kata-kata yang tertulis dalam Alkitab dan apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu sudah cukup. Dan satu-satunya aturan iman bagi gereja. Karena di dalam dan melalui yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan yang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi firman Allah ini adalah satu-satunya tujuan iman gereja, satu-satunya sarana lahiriah untuk mengkomunikasikan pikiran dan kasih karunia Allah. Karena di atasnya keberadaan, kehidupan, dan berkat gereja bergantung oleh iman mereka. Ya, dan hanya itu yang harus dibicarakan di dalamnya. Dalam segala hal yang berhubungan dengan iman, ketaatan, penyembahan, bahkan seluruh disiplin Kristus. Karena mereka tidak mengkhotbahkan apapun selain firman Allah, pemimpinmu. Dengan demikian pula ungkapan itu menunjukkan ketekunan mereka di dalamnya. Mereka menyerahkan diri pada doa dan firman. Dan ini adalah dasar penyebab rasa hormat yang harus diberikan anggota-anggota gereja kepada para pemimpinnya. Dan ini saja, yaitu bahwa mereka telah rajin, hati-hati, dan terus-menerus mengajarkan firman Allah kepada mereka dan mengajari mereka jalan hidup dengannya, saudara. Ya, saudara, hati-hati dengan ajaran asing yang menyesatkan. Ajaran asing mungkin menunjukkan keragaman dan banyak doktrin lain yang mengacu pada berbagai ritual, upacara hukum, tradisi para tua-tua, atau beberapa doktrin manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sedangkan doktrin kitab suci hanya tentang Kristus, saudara. Hanyalah satu, itu seragam. Dan semuanya utuh. Dengan demikian juga menunjukkan ketidaksepakatan doktrin-doktrin lain dengan Injil Yesus Kristus. Doktrin-doktrin aneh mungkin dirancang seperti yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak sesuai dengan ajaran Kristus, atau tidak ditemukan di dalam firman Allah, dan yang baru belum pernah terdengar sebelumnya. Oleh karena itu, surat Ibrani menasihati orang-orang Ibrani yang percaya untuk tidak dibawa-bawa bersama mereka. Seperti awan tipis di udara oleh setiap angin. Karena mereka akan menjadi seperti anak-anak dan menemukan ketidaktahuan
ketidakkekekalan, ketidakpastian, dan ketidakkonsistenan yang besar. Firman Tuhan hanya adalah Kristus, saudara. Ya, karena hal yang baik adalah bahwa hati diteguhkan oleh kasih karunia, ya, oleh iman. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang merupakan makanan bagi iman dan tidak membuat manusia dalam ketidakpastian. Jadi kadang-kadang kalau kita ngajar perbuatan-perbuatan manusia, maka jemaat-jemaat Allah itu akan dibingungkan dengan sebenarnya saya sudah diselamatkan atau belum? Saya masuk surga atau belum? Saya itu selamat atau belum? Kadang-kadang mereka tidak yakin. Karena itu, doktrin yang harus diajarkan adalah doktrin kasih karunia oleh iman. Kenapa? Ini adalah doktrin yang meneguhkan hati. Sehubungan dengan kasih dan kemurahan Allah dan membangun jiwa di atas fondasi Kristus. Jadi agar mereka tidak bingung, saudara, tentang penebusan dosa, pembenaran, dan keselamatan. Tetapi dengan teguh mencari dan mengharapkan kebahagiaan kekal oleh Kristus dan bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah, saudara. Ya. Nah, kedua, dalam menyerah kepada kepemimpinan rohani adalah kita harus taat kepada pemimpin kita. Ketika seorang hamba Tuhan berada dalam kehendak Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, umat Tuhan harus tunduk dan patuh. Ini tidak berarti bahwa gembala harus menjadi diktator. Beberapa anggota gereja itu kadang-kadang memiliki sikap sembrono terhadap otoritas pastoral. Dan itu salah. Kita harus tunduk pada atasan. Dan ini berbahaya. Kenapa? Suatu hari, setiap gembala itu harus memberikan pertanggungjawab pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia ingin melakukannya dengan sukacita. Nah, seorang Kristen yang tidak taat akan menemukan pada hari itu bahwa akibat dari ketidaktaatnya itu tidak akan menguntungkan dia. Bukan untuk pendeta, tetapi untuk dirinya sendiri. Sejujurnya, saudara, gembala itu adalah suatu pekerjaan yang sulit. Lebih sulit daripada penginjil, lebih sulit daripada para guru. Sejujurnya, jauh lebih mudah untuk memenangkan jiwa daripada menjaga jiwa-jiwa, saudara. Semakin besar gereja tumbuh, semakin sulit merawat domba. Ketika seorang gembala setia menjaga jiwa, saudara, penting bagi domba untuk taat kepada gembala. Ya, ini adalah bukti iman, saudara. Yang ketiga, kita sapa, greeting, gitu ya. Orang Yahudi biasa saling menyapa dengan kata shalom, damai sejahtera bagi kamu. Orang Yunani cara sapanya beda, grace to you, kasih karunia ada di dalam kamu. Paulus menggabungkan keduanya dan menyapa orang-orang kudus dengan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu. Dan semua suratnya kecuali 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus, ketika Paulus menulis kepada para pendeta, para rekannya, dia menyapa mereka dengan kasih karunia, belas kasihan, dan damai sejahtera. Mengapa? Tentu saja penulis Ibrani mengirimkan salam pribadinya kepada para pemimpin gereja. Tetapi ini adalah contoh yang baik untuk kita semua ikuti. Setiap orang Kristen harus berkomunikasi dengan pendetanya. Jangan kita karena kesel sama gembala, kita nggak bisa komunikasi kepada pendeta kita. Kita tidak menyapanya. Dan jangan pernah membiarkan akar kepahitan tumbuh di hati Anda. Karena hal ini akan meracuni Anda dan melukai semua gereja. Jadi kita harus tunduk kepada kepemimpinan rohani. Itu adalah bukti iman Anda. Ya, pertama adalah tadi menikmati persekutuan rohani dengan berbuat baik, tidak cabul, dan mengelola uang dengan baik. Yang kedua adalah menyerah kepada kepemimpinan rohani. Ya, ini kita sudah masuk ke bagian ketiga. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang melayani kemah tidak boleh makan daripada apa di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinanya. Persekutuan akan penderitaan Kristus. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota surgawi yang akan datang.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini penting, saudara. Praise ini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik. Dan ketiga adalah berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya. 3 hal ini, saudara, supaya aku lekas dikembalikan kepada kamu. Praise, doing good job, sama berdoa. Nah, jadi ini adalah suatu gambaran di mana dulu orang Lewi itu mempersembahkan korban di tabernakel. Tapi bagaimana kita sebagai umat perjanjian baru melakukan persembahan korban juga, ya? Meskipun benar bahwa orang Kristen perjanjian baru tidak terlibat dalam upacara memelihara perabotan tabernakel atau bait suci di bumi, tidak benar bahwa ia kehilangan berkat yang dilambangkannya. Seorang Yahudi di bawah perjanjian lama dapat menunjuk kepada bait suci. Tetapi sekarang orang Kristen memiliki tempat perlindungan surgawi yang tidak pernah dapat dihancurkan. Orang-orang Yahudi bangga dengan kota Yerusalem, tetapi seorang Kristen membeli kota abadi, yaitu Yerusalem baru, surga, saudara. Untuk setiap item duniawi, sementara orang percaya di perjanjian lama, orang percaya perjanjian baru juga memiliki pasangan surgawi yang kekal. Kami memiliki mesbah, Ibrani 13:10, tidak berarti mesbah material di bumi, karena itu bertentangan dengan seluruh pesan surat ini. Ya, dalam bait suci perjanjian lama, mesbah tembaga adalah tempat mempersembahkan korban darah, dan mesbah emas di depan tabir adalah tempat untuk membakar dupa, gambaran doa yang naik kepada Allah. Mesbah orang Kristen perjanjian baru adalah Yesus Kristus, karena melalui Dia kita mempersembahkan pengorbanan rohani kita kepada Allah. Kita mungkin menyisikan tempat di gedung gereja kita dan kita bilang itu ada altar mesbah, tapi itu sebenarnya bukan altar dalam pengertian Alkitabiah. Mengapa? Karena altar itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Karena pengorbanan Kristus telah dilakukan sekali untuk selama-lamanya, dan pemberian yang kita bawa kepada Allah dapat diterima. Bukan karena mesbah duniawi apapun, tetapi karena mesbah surgawi oleh Yesus Kristus. Jadi kita jangan sembarang bikin mesbah di gereja yang kita bilang apa gitu, karena itu semua telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, mesbah kita seperti apa? Penekanan dalam bagian ini adalah pemisahan dari agama mati dan identifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaannya. Gambar itu berasal dari hari perdamaian, korban penghapus dosa dibawa keluar perkemahan dan dibakar seluruhnya. Yesus Kristus, korban penghapus dosa kita yang sempurna, menderita dan mati di Golgota, Yerusalem, di luar pintu gerbang. Semua orang Kristen sejati harus pergi kepadanya secara rohani ke tempat penderitaan dan penolakan. Menginjil, saudara. Mengapa tinggal di Yerusalem ketika itu bukan kota Anda? Mengapa identifikasi dengan hukum perjanjian lama ketika itu telah dihapuskan di dalam Kristus? Para pembaca surat Ibrani sedang mencari cara untuk terus menjadi orang Kristen sambil melarikan diri dari penganiayaan yang akan datang dari orang-orang Yahudi tidak percaya. Itu tidak bisa dilakukan. Yerusalem sudah hancur, keluar dari sistem agama Yahudi, dan sekarang kita harus kenali juru selamat yang mati untuk kita. Tidak ada ruang untuk kompromi. Jadi ada 2 dari pengorbanan rohani yang kita persembahkan sebagai orang Kristen. Pertama, perhatikan bahwa kata rohani tidak bertentangan dengan materi, karena pemberian materi dapat diterima sebagai pengorbanan rohani. Jadi kalau kita memberikan uang kepada gereja ya dengan tulus ya memberikan itu adalah merupakan suatu pengorbanan rohani, saudara. Kata rohani ini bersifat rohani, artinya digunakan untuk roh dan untuk tujuan rohani. Jadi pada saat gembala kamu menyampaikan firman Tuhan atau pemimpin kamu menyampaikan firman Tuhan, kalau kamu memberi di sana, berarti kamu itu menabur dalam roh. Jadi ditukar. Dia memberikan kamu berkat rohani, kamu memberikan dia berkat duniawi. Jadi apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Kalau kamu menabur dalam roh, kamu akan menuai dengan roh, dan roh itu membawa Anda pada kekekalan. Ya, jadi lihat juga apa yang tabur. Jadi gembala itu telah menyiapkan seperti ada rumah doa, ada kayak pengajaran firman Tuhan seperti itu. Itu yang ngatur itu adalah gereja. Dan kamu yang menerima pengajaran itu wajib untuk memberikan persembahan itu kepada gereja. Itu artinya kamu menabur dalam roh.
Itu ada di Galatia 6 ayat 6 sampai 7 kalau mau baca ya. Itu dengan begitu maka kamu akan menuai dalam roh ya. Kata rohani sudah tubuh orang percaya yang dipersembahkan kepada Allah seperti kalian melayani di gereja. Jadi tubuh kamu itu bukan dipakai untuk cari duit aja, tetapi untuk melayani Allah itu juga merupakan pengorbanan rohani, saudara. Ya, pengorbanan rohani pertama juga merupakan pujian yang terus-menerus kepada Allah. Praise. Ya, kalau misalnya kita ada ibadah gitu ya, kita jangan selalu memfokuskan kayak kepentingan diri sendiri. Tuhan pasti sanggup untuk menyelamatkan kami kayak gitu-gitu. Itu selalu kayaknya itu. Tapi lebih bagus pujilah dia. Pujian yang terus-menerus kepada Allah adalah pengorbanan rohani. Tuhan, Engkau agung. Tuhan, jiwaku melekat kepadamu. Tuhan, hanya Engkau yang kami harapkan. Pokoknya puji dia terus. Praise, saudara. Kata-kata pujian dari bibir kita yang keluar dari hati kita itu seperti buah yang indah yang diletakkan di atas mezbah, saudara. Itu adalah di Perjanjian Baru. Betapa mudahnya orang-orang kudus yang menderita untuk mengeluh. Tetapi betapa pentingnya bagi mereka untuk bersyukur kepada Tuhan lewat pujian kepadanya. Pengorbanan rohani yang kedua adalah pekerjaan berbagi yang baik. Jadi ini pasti sudah termasuk hospitality yang telah disebutkan tadi, atau pelayanan kepada para tahanan. Berbuat baik dapat mencakup banyak pelayanan. Berbagi makanan dengan mereka yang dibutuhkan. Misalnya kita pergi ke jalan-jalan, kita bagi nasi kotak atau apa. Sekalian kasih tahu Yesus Kristus. Kadang-kadang dengan mengangkut orang dari gereja ke rumah dia, dari rumah dia ke gereja, itu pun sudah pelayanan. Berbagi uang, mungkin juga menjadi tetangga kita, membantu tetangga kita juga itu sudah merupakan pelayanan, saudara. Itu merupakan pengorbanan rohani yang kedua. Pertama adalah pujian, yang ketiga adalah pekerjaan berbagi yang baik, dan yang ketiga adalah doa, saudara. Dia tidak dapat mengunjungi para pembaca secara pribadi, tetapi dia menginginkan bantuan doa mereka. Ada kemungkinan bahwa beberapa musuhnya telah berbohong tentang dia, jadi dia menegaskan kejujuran dan integritasnya. Kita tidak tahu siapa penulisnya. Tapi banyak yang berpendapat penulis Ibrani ini adalah Paulus. Referensinya ada di ada kata Timotius dalam Ibrani 13:23 yang menyarankan Paulus, karena Timotius itu adalah gembala yang dididik oleh Paulus. Seperti juga berkat kasih karunia cara penulisan di Ibrani 13. Beberapa ahli sejarah telah menyarankan bahwa Petrus juga ada ambil alih kepada penulisan Paulus atas Ibrani. Tetapi pernyataan itu dapat diterapkan pada hal-hal yang Paulus tulis dalam Roma. Kita tidak tahu nama penulis karena Ibrani tidak mencantumkan nama penulis, tapi saya percaya bahwa Ibrani itu ditulis oleh para rasul. Ini juga tidak penting untuk kita ketahui, yang penting adalah kontennya, saudara. Saudara, Paulus itu sangat membutuhkan doa dari jemaatnya. Paulus di dalam Efesus mengatakan, doakanlah saya agar saya dalam mulut bibir saya keluar kata-kata firman yang benar, dan yang kedua, dalam mulut bibir saya mempunyai keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau Paulus sendiri butuh doa dari para jemaatnya, apalagi gembalamu, pengajar, semuanya butuh sekali doamu. Jadi doa kita juga merupakan sesuatu yang Anda taruh di dalam mezbah sebagai korban syukuran. Jadi ada 3, saudara. Pujian, berbuat baik, dan doa kepada pemimpin. Itu penting sekali. Biar kita kuat, saudara. Ya, kalau pemimpin kita dilingkupi oleh doa, maka gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Itu dari saya, saudara ya. Dan yang ketiga, saudara, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu, saudara, memperlengkapi itu dengan firman Tuhan, doa dan penderitaan, dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati yang telah kita baca tadi, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia, saudara.
Jadi ini adalah kata doksologi, kalau kita ngomong doksologi dari kitab Ibrani, ringkasan dari kitab Ibrani terakhir, yaitu mengalami Kristus dalam persekutuan rohani. Berkat ini tampaknya mengumpulkan tema-tema utama Ibrani, damai sejahtera, sukacita, keunggulan Yesus yang bangkit, darah dan perjanjian baru, kedewasaan, pekerjaan Tuhan di dalam orang percaya. Jadi sebagai gembala yang baik, Yesus Kristus mati bagi domba-dombanya. Sebagai gembala agung, dia hidup untuk domba-domba di surga hari ini, bekerja atas nama mereka. Sebagai gembala utama, dia akan datang untuk domba-domba itu pada datang kedua kali. Gembala kita, Yesus Kristus, memelihara miliknya di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia sama sekarang, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Imam besar agung kita juga adalah gembala agung kita. Ketika dia berada di bumi, dia bekerja untuk kita. Ketika dia menyelesaikan pekerjaan, penebusan yang benar, besar, justification. Tetapi sekarang dia berada di surga. Dia juga bekerja di dalam kita untuk mendewasakan kita dalam kehendaknya. Proses sanctification, saudara, yang tadi saya sebutkan pertama-tama. Dan membawa kita ke tempat kesempurnaan rohani. Kita tidak akan pernah mencapai tempat itu sampai dia datang kembali. Glorification. Tetapi sementara menunggu, kita disuruh untuk terus bertumbuh, saudara. Jadi ungkapan menjadikanmu sempurna adalah terjemahan dari kata Yunani, kata richo. Ini adalah kata asing, tetapi akrab bagi orang-orang menerima surat-surat itu. Para dokter mengetahuinya karena itu berarti memperbaiki tulang yang patah. Bagi para nelayan itu berarti memperbaiki jala yang rusak. Bagi para pelaut itu berarti memperlengkapi kapal untuk pelayaran. Dan bagi tentara itu berarti memperlengkapi pasukan untuk bertulang. Menyempurnakan, saudara. Allah bekerja di dalam kamu untuk menyempurnakan kamu menjadi sama seperti Yesus Kristus. Juru selamat kita di surga ingin memperlengkapi kita untuk hidup di bumi. Dengan lembut, dia mengatur tulang yang patah dalam hidup kita sehingga kita dapat berjalan lurus dan memenangkan perlombaan hidup kita dengan sukses. Dia ingin memperbaiki celah di jala sehingga kita bisa menangkap ikan dan memenangkan jiwa, saudara. Dia ingin memperlengkapi kita untuk berperang dan memperlengkapi kita agar kita tidak babak belur dalam badai kehidupan. Singkatnya, dia ingin mendewasakan kita sehingga kita dapat mengerjakan di dalam kita dan melalui kita apa yang menyenangkan dia dan menggenapi kehendaknya. Saya ulangi lagi, bagaimana dia memperlengkapi kita dengan menelusuri kata rizo ini dalam perjanjian baru, kita dapat menemukan alat yang digunakan Allah untuk mendewasakan dan memperlengkapi anak-anaknya. Yang pertama, dia menggunakan firman Tuhan. Yang kedua, dia menggunakan doa dalam persekutuan gereja lokal. Dia juga menggunakan orang percaya secara individu untuk memperlengkapi dan memperbaiki kita. Akhirnya, dia akan menggunakan penderitaan untuk menyempurnakan anak-anaknya. Dan ini berhubungan dengan apa yang kita pelajari dari Ibrani 13 tentang teguran untuk menolak firman Tuhan. Firman Tuhan itu udah saklek, saudara. Itu harus dipelajari karena itu udah dasar kita untuk bertumbuh. Tanpa itu kita tidak bisa bertumbuh. Betapa besar perbedaan akan terjadi di hidup kita jika kita mengubah Ibrani 13:20-21 menjadi doa pribadi setiap hari. Tuhan Yesus, jadikanlah aku sempurna dalam setiap pekerjaan baik untuk melakukan kehendak-Mu. Kerjakanlah di dalamku apa yang berkenan di mata-Mu. Jadikanlah aku untuk menjadi lebih seperti Engkau, dan hanya Engkaulah yang menerima kemuliaan. Ya, saudara, dasar dari pekerjaan menabutkan ini adalah darah perjanjian kekal. Kristus mati bagi kita. Itu teologi seluruh Alkitab, saudara. Ini adalah perjanjian baru yang dibahas di Ibrani 8. Sebuah perjanjian berdasarkan pengorbanan yang dibahas dalam Ibrani 10. Karena perjanjian baru ini adalah bagian dari rencana keselamatan kekal Allah. Dan karena menjamin hidup yang kekal, hal itu disebutkan keabadian perjanjian yang abadi. Namun terlepas dari kematian Yesus Kristus, kita tidak dapat berbagi satupun berkat-berkat yang disebutkan dalam berkat yang dalam. Jadi kata amin di akhir doa menutup isi surat, saudara. Surat Ibrani. Yang tersisa hanyalah penulis menambahkan beberapa kata sapaan dan informasi pribadi. Dan sebagai penutup, saudara, dan ini juga sebagai penutup dari surat Ibrani, penulis Ibrani telah menulis sebuah surat yang panjang. Dan di dalamnya dia telah membahas beberapa doktrin yang mendalam dan sulit. Jadi dia mendorong agar para pembacanya untuk bersabar dalam penderitaan. Ini sepertinya surat yang panjang bagi kita. Kita udah lakukan dalam 3 bulan, saudara. Tetapi para rasul merasa itu hanya beberapa kata.
Jadi tidak diragukan beberapa anggota atau jemaat gereja pasti akan menanggapi negatif surat ini. Tetapi sementara lainnya akan menerima dan menindaklanjutinya. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, dampak total dari pelajaran surat Ibrani ini menjawab beberapa pertanyaan penting. Bagaimana saya berdiri teguh di dunia yang tergoncang sekarang ini di sekitar saya? Jawabannya adalah kenali pribadi yang lebih unggul dari apapun, yaitu Yesus Kristus. Mempercayai imamat superiornya dan hidup dengan prinsip iman yang unggul. Bangunlah hidupmu, jangan di atas hal-hal duniawi yang bisa digoncangkan, tetapi bangunlah hidupmu di atas hal-hal surgawi yang tidak akan pernah digoncangkan. Percayalah saudara, Yesus Kristus menyelamatkan sepenuhnya. Hanya Yesus Kristus. Demikianlah saudara, kitab Ibrani, saya tutup Ibrani di sini. Untuk topik minggu depan saya belum ada tanggalnya. Eksegesis pengkhotbah 1, judulnya apakah kehidupan ini layak untuk dijalani. Jadi pertama akan diperkenalkan karakter penulis yaitu Salomo. Kita akan belajar 1 Raja-Raja 1 sampai 11, saya rangkum. Kedua adalah observasi Salomo tentang kehidupan dari perspektif ilmuwan. Kedua, observasi Salomo tentang kehidupan dari perspektif sejarawan. Dan keempat adalah observasi Salomo tentang kehidupan dari perspektif filsuf. Dan Salomo akan meringkas tentang kehidupan di bawah matahari. Itu adalah topik dari pengkhotbah 1. Dan ini adalah total dari seluruh kitab pengkhotbah punya kurikulum. Saya tinggal minta dari Pak Gembala untuk kapan kita mulai, maka kita akan mulai lagi. Ya, jangan bosan-bosan tentang firman Tuhan, itu adalah dasar saudara. Oke, dengan demikian terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ini pertemuan Ibrani kita yang terakhir. Ayo, saya persilahkan rekan-rekan langsung buka aja, tanya. Pak David siap menjawab. Sudah jelas sepertinya Pak. Oh, sudah jelas. Kalau nggak ada yang nanya, berarti kita akan akhiri. Saya percaya apa yang kita lakukan, ya, kita ikutin kelas Ibrani ini, pasti ada sesuatu yang kita terima dalam hidup kita, ya. Jadi seperti sudah lama saya nggak ketemu Davina, ya, anaknya Pak Kelvin. Waktu, ya, sekarang ini suka lihat sebelum mulai kelas gitu, nggak taunya dulu Davina masih malu-malu, sekarang udah pinter jawab kalau ditanya. Kenapa? Karena setiap hari makan, saudara. Setiap hari ada pertumbuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Selama kita ngikutin kelas ini pasti ada pertumbuhan, ya, dan pertumbuhan itu dibuktikan dengan dengan ujian. Jadi waktu ada ujian biasanya kita akan sadar bahwa oh, ternyata saya nggak jatuh, ya. Ternyata saya udah bisa ya nahan ini, ya, gitu, ya. Seumpama dulunya gampang marah gitu, ternyata saya udah nggak marah, ya, gitu. Padahal saya berpikir saya masih gampang marah gitu. Nah, perubahan iman itu terjadi seperti itu, ya. Jangan malah gini, saya udah berubah, ayo perhatiin, saya udah berubah. Itu malah saudara nggak berubah. Perubahan itu malah yang ngomong orang lain, kamu dulu, gitu, ya. Kamu dulu suka telat loh kalau meeting. Kamu dulu suka telat loh kalau janjian. Kok sekarang kamu berubah? Nah, kenapa berubah? Karena ada iman yang mengubah hidup kita. Ya, jadi iman itu bisa mengubah hidup kita. Nah, seperti itu. Dan di dalam Ibrani saya belajar banyak, gitu, ya. Contohnya iman itu harus maju. Jadi iman itu harus maju. Kalau nggak maju, itu artinya mundur. Bertahan artinya mundur. Jadi kita harus berusaha iman kita supaya maju. Nah, bagaimana iman kita maju? Kita harus mendengar firman. Kita nggak boleh hanyut.
Kita harus jadi pelaku. Kita harus mau itu ya, menggali firman. Itu yang membuat ternyata iman kita itu naik. Nah, kalau kita orang Kristen nggak mau menggali firman gimana? Kita orang Kristen nih, belajar Alkitab males, paling males, ya kan? Terus gimana? Apakah orang Kristen yang nggak mau gaul sama firman, nggak mau belajar firman, dia ngalami kemajuan iman nggak kira-kira? Nah, itu kan bahaya ya. Padahal waktu kita mau belajar firman, memang ada waktu yang harus kita berikan. Memang ada tenaga, harusnya kita bisa istirahat, harusnya uang kuota bisa kita pakai, bisa beli gula. Tapi kita kita pakai untuk beli kuota supaya kita bisa belajar. Apakah ini sia-sia? Saya rasa enggak. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah kita sedang membangun iman kita. Dan saya percaya nanti waktu saudara datang ujian, saudara akan gini, kok saya kuat ya? Kok saya bisa ya? Wah, itu dia. Karena saudara mau ikut dalam pendalaman Alkitab. Nah, hari ini kita belajar tentang gini, ramah. Ya ramah. Maunya sinis. Wah, maunya judes, maunya ngomelin orang. Kalau ketemu tuh maunya marah gitu ya. Kalau belum marah kayaknya dunia nggak hidup. Hati-hati, kita itu harus harus ramah, baik sama semua orang. Baik sama orang yang cocok sama kita maupun orang yang nggak cocok sama kita. Apalagi orang-orang yang kita anggap menjengkelkan. Jangan-jangan itu malaikat yang diutus Tuhan untuk menguji kita. Gitu Pak David ya. Jangan-jangan gitu. Sebab itu orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita itu harusnya kita lebih ramah karena itu ujian yang Tuhan kirim untuk gini. Kamu kuat nggak sih? Iman kamu bisa cuman kamu denger aja atau kamu bisa hidupin sih gitu. Apakah firman itu bisa mengubah kamu sih gitu. Kadang Tuhan memaksa kita untuk berubah sesuai firman ya gitu. Dengan ditempatkan di tempat-tempat yang nggak nyaman, ketemu orang-orang yang, bahkan menyakiti kita gitu ya. Bagaimana respon kita? Waktu respon kita seperti Ibrani yang barusan kita baca, kita ramah gitu ya. Itu luar biasa. Dan tunduklah sama pemimpin-pemimpin rohani, itu penting ya. Jadi pemimpin-pemimpin rohani ya tunduk aja. Gitu, itu juga penting. Kalau kita nggak tunduk sama pemimpin rohani, ya artinya iman kita dipertanyakan kan, gitu. Waktu saya nggak tunduk sama Pak Niko, saya nggak tunduk sama Pak Wilyar, gitu. Saya jelek-jelekin Pak Wilyar, saya bikin isu, gitu ya. Itu artinya iman saya dipertanyakan, gitu. Iman saya dipertanyakan, ya. Kemudian tadi kita harus yang terakhir apa tuh tadi Pak David? Kita harus membawa persembahan hidup seperti memuji, ucapan yang memuji. Kita harus doa bagi orang-orang kudus, juga melakukan pekerjaan baik agar dilihat orang itu. Mengasihi juga ya. Mengasihi juga ya, ditutup dengan itu memang ya, mengasihi. Jadi gini, iman kita itu harus kita bangun, iman kita itu harus kita itu harus gini, sadar, ayo kita punya iman yang kuat. Karena sewaktu-waktu gitu, sewaktu-waktu ujian iman itu bisa ada dalam hidup kita. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Yang kita bisa lakukan hari ini adalah gini, kita punya kesempatan untuk belajar, kita pakai untuk belajar. Kita punya kesempatan untuk berdoa, kita pakai untuk berdoa. Kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil, kita memberitakan Injil. Kita punya kesempatan, kita pakai kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena selama masih ada kesempatan untuk kita membangun iman kita, melakukan firman Tuhan, memberitakan, menuntaskan amanat agung, itu gini, nggak selalu ada kesempatan. Dan kita nggak ngerti kesempatan itu ke depan apakah akan bertambah luas atau bertambah sempit. Gitu ya. Jadi ayo giat. Nah, dan mengenai gembala tadi disinggung ya. Gembala gitu ya.
saya itu beberapa waktu gitu sebelum ketemu Pak David gitu ya, itu nanya sama Tuhan, Tuhan, tugas gembala itu sebenarnya apa sih gitu? Yang paling penting tugas gembala itu apa gitu ya? Dan Tuhan itu kasih tahu gini, tugas gembala yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana gitu domba-domba yang dipercayakan untuk digembalakan itu bisa mengenal Tuhan Yesus gitu ya, mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Nah, saya jujur gini, Tuhan berat nih Tuhan. Saya jujur saya nggak kuat gitu ya. Saya nggak bisa ngajar gitu. Pengetahuan saya tuh nggak bisa detail gitu ya untuk belajar. Ayo gitu kita eksegese gitu, nggak begitu. Saya itu kalau bicara suka garis besar gitu ya kan. Ngerti nggak ngerti ini garis besar. Nah puji Tuhan waktu ketemu Pak David saya ngomong, Pak David saya bisa dibantu nggak karena tugas saya itu sebenarnya adalah asal jemaat ngerti Tuhan Yesus, tugas saya jadi gembala itu udah beres. Tetapi kalau jemaat nggak ngerti Tuhan Yesus, nggak kenal Tuhan Yesus, saya itu sebenarnya gagal. Dan ya puji Tuhan, Pak David itu antusias. Iya, oke, saya siap bantu. Nah itulah yang membuat saya kayak gini ya, kayak wah gitu ya. Ini dari Tuhan nih ya kan, ini dari Tuhan nih. Jadi, oke Pak David, bantu ya kita buka kelas, kita pendalaman Alkitab. Karena saya tahu, saudara, kita bisa kenal Tuhan Yesus itu kalau kita memperdalam Alkitab kita. Nggak ada yang lain. Nggak bisa lewat mimpi, lewat kesaksian, nggak bisa. Kita harus gali Alkitab, belajar Alkitab, baru kita bisa mengenal Tuhan. Ngerti Tuhan itu seperti apa. Waktu kita ngerti Tuhan seperti apa, kita bisa gini, nggak menyayangkan nyawa kita. Karena nyawa kita adalah punyanya Tuhan. Hidup kita punyanya Tuhan. Tujuan kita untuk Tuhan. Gitu. Hidup di dunia, itu cuma memberitakan Injil. Nggak untuk yang lain. Nggak untuk yang lain. Kalau kita bisa ada sampai hari ini cuma untuk memberitakan Injil. Artinya gini, kalau kita udah nggak memberitakan Injil, lebih baik pulang aja ke surga. Diam sama Tuhan. Tetapi waktu kita masih di dunia, biarlah kita menjadi pemberita Injil. Nah, kalau kita kenal Tuhan, kita akan seperti itu. Kita nggak peduli lagi waktu, aduh, saya belum punya tas Louis Vuitton, aduh, sepatu saya belum kartir. Kita nggak pusing, nggak mau kartir kayak Louis Vuitton, kita nggak pusing. Kita yang penting semua orang kenal Yesus, cukup. Gitu ya. Mau naik bajai, Kak, mikrolet, asal kita menjadi alatnya Tuhan, kita lebih senang itu daripada kita naik Mercy. Tetapi kita nggak ngerti tujuan hidup kita untuk apa. Nah, ini kalau kita udah kenal Yesus, kita bisa begitu, saudara. Bisa gini, radikal untuk Yesus. Punya tujuan. Saya di ngomong-ngomongin orang itu nggak penting. Saya dijelek-jelekin orang itu nggak penting. Yang penting saya memberitakan Yesus. Selesai. Orang mau ngomong apa kayak masa bodoh. Ada lagu kan, bodoh amat. Gitu. Itu dia. Kita kalau udah kenal Yesus mah bodoh amat. Yang penting kita memberitakan Yesus, ajak orang ke gereja, ajak orang kenal Yesus. Kamu kenal Yesus, kamu dapat kehidupan kekal. Jangan salah. Kalau kita nggak belajar Alkitab, kita bilang gini, kamu terima Yesus, hidup kamu jadi kaya. Ke Gunung Kawi, jangan kenal Yesus. Kalau kamu kenal Yesus, gitu ya, hidup kamu nyaman. Salah, saudara. Kalau kita kenal Yesus, nama kita tercatat dalam buku kerajaan surga. Itu yang benar. Kita diselamatkan. Amin. Tuhan tak janji langit selalu cerah. Tuhan tak janji tiada pergumulan gitu kan. Tapi Tuhan janji selalu menyertai dan berjalan mengiringi gitu. Dalam gelap gitu ya. Dalam banyak masalah gitu ya, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, saya rasa itu aja. Jadi kita Rabu depan kita sambung Pak ya, pengkhotbah, karena ini kita lagi gini, ngeletakin dasar-dasar aja supaya kita ini ngerti. Oh, hidup ini loh, iman Kristen itu ini loh.
Ibrani bicara tentang iman, tapi mulai Rebo depan kita udah belajar tentang pengkhotbah, belajar tentang hidup. Ya, kehidupan gitu. Nah, nanti apalagi sampai kita ini gini, oke, saya ngerti tujuan hidup saya kenal Tuhan Yesus dan saya mau melakukan. Amin. Apa yang Tuhan Yesus mau saya lakukan. Nah, itu udah mantap. Itu udah mantap. Haleluya. Ya, kelas pengkhotbah kita belajar kehidupan luar biasa. Jadi saya juga antusias kalau kita mau belajar kehidupan di dalam pengkhotbah. Puji Tuhan. Yuk kita akhiri ya. Kita naikkan pujian ini. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan.
Engkau segalanya. Engkau segalanya dalam hidupku. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami boleh belajar di bab terakhir kitab Ibrani. Tanda atau bukti orang benar hidup oleh iman. Tuhan, biar itu setiap kami menyatakan kami hidup karena iman. Kami hidup oleh iman. Engkau melembutkan setiap hati kami. Engkau menjamah setiap kami. Ubah kami, ubah kami, ubah kami. Biar kami menjadi orang-orang yang ramah, ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan, kelemah lembutan daripada Engkau, ya Tuhan. Biar hidup kami nggak jadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami, satu iman maupun lain iman. Biar mereka melihat Yesus hidup dalam hidup kami. Sebab itu biar kami berkata-kata dengan baik. Sebab itu biar kami berkelakuan dengan baik. Bukan kami lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam kami. Kami menjadi suratan yang terbuka. Dan melalui karya-Mu dalam hidup kami, banyak orang dikuatkan. Banyak orang mengenal Engkau, ya Tuhan. Cukup kami menjadi hamba-Mu. Cukup kami menjadi hamba-Mu, Tuhan. Selama kami ada di dunia, biar kami hidup, Tuhan, hanya bagi-Mu. Untuk memuliakan-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kami, berkat-Mu turun atas setiap kami. Jamah, 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 buat kami mengerti, buat kami paham, ya Tuhan. Barala, 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 Shirala, barala, 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 barala. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak David Cah yang sudah berjerih lelah untuk mengajar kami. Terima kasih, Engkau memberkati hamba-Mu ini, ya Tuhan, berlimpah-limpah. Tuhan, beri kesehatan yang sempurna hari-hari ini. Tuhan, lindungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya. Biar Pak David dalam kondisi sehat, selalu sehat tanpa kekurangan suatu apa. Berkati keluarganya, Tuhan berkati istri, anaknya, Tuhan berkati, pulihkan keluarganya. Biar semua keluarganya menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, semuanya jadi baik. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Pak David, Tuhan berkati, sertai Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, Tuhan tuntun, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, tuntun Pak David, pegang tangannya dengan tangan-Mu yang kuat, ya Tuhan. Biar Pak David selalu bangkit, selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan nama Pak David ke dalam tangan kasih karunia-Mu.
ke dalam tangan perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Juga untuk setiap kami malam hari ini, Tuhan, yang ada di kelas ini khususnya. Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Tuhan, berkati setiap kami. Pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan. Tuhan, buat berhasil. Tuhan, memberkati. Mengerjakan yang kecil menjadi besar. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menyertai kami. Saat kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Saat kami nggak punya pengharap, Tuhan memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan akhiri Tuhan kelas hari ini. Mari ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Angkat kedua tangan berhadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih Pak David Chang. Terima kasih rekan.